يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول وهذا أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه. Kalau yang lalu dalam ayat sebelumnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ay la yarfa'ul mukhatib lahu sautahu ma'ahu fawqa sautih. Jadi orang yang berbicara dengan Rasulullah SAW hendaknya dia jangan menaikkan, mengeraskan suaranya di atas suara Rasulullah SAW. Wala yajhar lahu bil qaul, jangan menyaringkan suaranya. Bal yaghuddu saut wa yukhatibuhu bi adabin walinin wa ta'zimin wa takrimin wa ijlalin wa idham. Hendaknya dia supaya dia bicara kepada Rasulullah SAW dengan penuh adab, sopan, lemah lembut, kemudian penuh penghormatan, pengagungan, memuliakan beliau dan mengagungkan beliau. Artinya menempatkan posisi beliau semulia-mulianya, walaupun tidak sampai pada tingkat ibadah yang dalam artian seperti kepada Allah Subhanahu wa taala atau ucapan-ucapan yang melampaui batas. Wala yakunu rasul ka ahadihim, dan hendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jangan sebagaimana mereka dengan yang lain. Bal yumayyizuhum fi khitabihim, dan bahkan hendaknya mereka membedakan antara Rasulullah SAW dengan yang lain di dalam berbicara, dalam pembicaraan mereka. Kama tamayyaza an ghairi fi wujubi haqqihi 'alal ummah. Sebagaimana beliau dibedakan pula, atau kama tumayyazu an ghairihi fi wujubi haqqihi 'alal ummah, atau sebagaimana dibedakan yakni tentang dari yang lainnya dalam kewajiban memenuhi hak-hak beliau yang wajib dipenuhi oleh umat ini. Wa wujubil iman bihi, dan wajibnya beriman kepada beliau. Wal hub, dan cinta, alladzi la yatimul imanu illa bihi, yang tidak sempurna keimanan itu kecuali dengan cinta kepada beliau. Dan cinta itu pun harus lebih, bahkan lebih dari dirinya sendiri, lebih dari anak dan orang tuanya, lebih dari istri dan yang lain-lainnya. Ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fi adamil qiyam bidzalika mahdhuran, karena tidak melaksanakan, tidak memenuhi hak yang beliau dengan cara yang sempurna, di dalamnya terdapat perkara-perkara yang mahdzur, membahayakan. Wa khasyatan an yahbata amalul 'abdi wa huwa la yash'ur, dan dikhawatirkan gugur amalan seseorang itu tanpa dia sadari. Berani dia keras suaranya di hadapan Rasulullah, sampai seperti itu yang dirasakan oleh Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Merasa dirinya kalau bicara dengan Rasulullah keras, nyaring suaranya. Qala minna kama anna al-adaba ma'ahu min asbabi husulil thawab wa qabulil amal. Jadi sebagaimana bahwa adab bersama Rasulullah, sikap sopan, yakni santun kepada Rasulullah, lemah lembut, kemudian menghormati, memuliakan beliau, itu termasuk di antara sebab orang itu mendapatkan pahala dan diterimanya amal. Qala thumma madaha man ghadda sautahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan pujian untuk orang-orang yang mereka merendahkan suaranya ketika berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi anna Allah imtahana qulubahum littaqwa. Allah menguji hati mereka untuk bertakwa kepada Allah. Ai ibtalaha wa ikhtabaraha. Yani Allah menimpakan bala ataupun ujian kepadanya berupa ketakwaan. Fadhaharat natijatu dzalik, dan maka tampaklah hasilnya, ya,
bi an salahat qulubuhum littaqwa, hanya di mana hati itu layak untuk menerima ketakwaan. Artinya mereka mampu mau tunduk dan mereka merasa menerima perintah-perintah Allah dan adab-adab yang Allah berlakukan untuk bersikap seperti itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa wa'adahumul maghfirah lidunubihim al-mutadamminah li zawali syarr wal makruh. Kemudian Allah menyatakan janjinya, menyebutkan janjinya berupa ampunan bagi dosa-dosa mereka yang itu juga terkandung di dalamnya, yakni zawal syarr, hilangnya kejelekan dan hal-hal yang tidak disukai oleh mereka dari diri mereka. Wa husulul ajril azim alladzi la ya'lamu wasfahu illa Allah taala, dan mereka mendapatkan pahala yang sangat besar yang tidak satu pun mengetahui kadarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ajril azim wujudul mahbub. Di dalam pahala yang besar itu ada sesuatu yang mereka sukai, mereka cintai, yang mereka inginkan. Wa fi hadza dalilun ala anna Allah yamtahinul quluba bil amri wan nahyi wal mihan. Ini juga menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menguji hati-hati manusia itu dengan perintah, larangan dan berbagai ujian lainnya. Perintah untuk dia tunduk, bertakwa pada Allah, jujur, tawakal dan seterusnya. Qala fa min lazimi amrillah, dan termasuk di antara kelaziman dari perintah Allah itu wattaba'a ridha. Wa sara'a ila dzalika wa qaddamahu ala hawahu tamahhada wa tamahhasal littaqwa. Sara qalbuhu salihan laha wa man lam yakun kadzalik ulima annahu la yasluhu littaqwa. Ini termasuk di antara kelaziman perintah Allah itu, artinya konsekuensi dan buah dari perintah tersebut, dan ini mengikuti pula keridhaannya. Wa sara'a ila dzalika, ini berusaha. Ini jawabannya ya. Wa min lazimi amrillah, ini sebagai akibat atau buah konsekuensi dari perintah Allah itu adalah mengikuti keridhaannya, mengikuti apa yang diridhai oleh Allah atau yang membuat Allah ridha. Wa sara'a ila dzalik, dan bersegera untuk mencapai mendapatkan ridha Allah tersebut. Wa qaddamahu ala hawahu, mendahulukannya dari kepentingan-kepentingan pribadi, hawa nafsu, dorongan-dorongan selera, perasaan, akal. Wa tamahhasal littaqwa, sehingga dia betul-betul murni dan bersih untuk ketakwaan. Artinya ini menjadi sesuatu yang betul layak untuk menjadi tempat bagi ketakwaan tersebut. Sebagaimana kata beliau, sara qalbuhu salihan laha, sehingga hati itu ketika dia mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mencari keridhaan Allah, dan bahkan bersegera, maka hati itu menjadi wadah layak untuk menjadi wadah ketakwaan. Yani layak untuk menjadi wadah bagi cinta, ma'rifat kepada Allah. Wa man lam yakun kadzalik, siapa yang tidak demikian, tidak mau bersegera kepada perintah Allah, tidak mau mendahulukan perintah-perintah Allah dan keridhaan Allah itu dari hawa nafsunya, keinginannya, ulima, maka diketahui annahu la yasluhu littaqwa, hati itu tidak layak untuk bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu dia akan bersegera kepada perintah-perintah Allah, apa yang membuat Allah ridha. Dia akan bersegera. Dan ini tidak hanya yang ini, kita diperintahkan, bahkan para anbiya pun mencari yang demikian. Ketika Nabi Musa dijanjikan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa mendahului orang-orang yang dipilihnya dari kaumnya untuk bertemu dengan Allah. Beliau mengatakan, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, aku bersegera kepada engkau wahai Rabbku adalah agar engkau ridha. Menyegerakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bersih cepat. Seperti ini juga para sahabat radhiyallahu anhum, ini bersegera kepada perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka kecewa ataupun sedih, menyesal ketika perintah itu tidak mereka jalankan dengan segera. Walaupun itu perintah hal-hal yang sifatnya fardu kifayah sekalipun ataupun sunnah.
Qala rahimahullah qawluhu innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Nazalat hadhihi al-ayat al-karimat fi unasin minal a'rab. Bedakan a'rab dengan Arab. Orang-orang Arab ini orang-orang Badu, orang-orang yang jafa, kaku, kasar, kurang berpendidikan, kurang dalam luas dalam pergaulan, ya. Mereka lugas juga lugu, terlalu berani, kadang-kadang tidak punya adab. Ini orang-orang Arab. Nah, orang-orang Arab lain dengan orang-orang Arab. Orang-orang yang kota tinggal di kota berpendidikan, mereka lebih sopan, punya tata krama, ya. Nah, alladzina wasafahumullah, yang Allah sifatkan mereka itu, Allah wasafahumullah taala bil jafa, kaku kasar. Nah, wa annahum ajdar alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Dan mereka sangat pantas untuk tidak tahu yakni hukum, batas-batas hukum atau apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka artinya seperti sikap mereka misalnya kalau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka bukan dengan lembut, enggak tedeng-aling-aling. Ya Muhammad, panggilnya langsung nama beliau. Padahal kalau kita lihat Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah di dalam ayat Al-Qur'an itu memanggil nama beliau. Memanggil nama beliau. Manggilnya apa? Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Yuhan Nabi. Enggak ada. Nah, tapi lihat yang dia ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lain. Ya Isa. Nah, anta qulta lin-nasnya. Kemudian ya Musa, ya Ibrahim. Dan ayat-ayat yang lain. Nah, ini mengajarkan kita juga, bahkan juga mungkin sekalian juga yang mungkin mungkin menerjemahkan ataupun lebih ahsan, ya, lebih sopan untuk mengikut dengan adab ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala qadimu wafidina ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang sebagai utusan-utusan dari negeri-negeri mereka. Fawajaduhu fi baitihi wa hujurati nisaihi. Beliau ternyata berada di rumah beliau dan di kamar-kamar istrinya. Falam yasbiru wa yata'addabu hatta yakhruj. Dan mereka tidak bersabar. Ternyata tidak bersabar dan tidak beradab. Dalam artian mereka tidak mampu untuk menjaga tata krama, untuk sopan sampai ke beliau keluar. Bal naduhu. Bahkan mereka memanggil beliau berteriak, ya Muhammad, ya Muhammad. Nah, ai ukhruj ilaina, keluar menemui kami. Nah, bahkan ini apalagi kalau sudah berhadapan, seperti disebutkan Dhamad Al-Azdi, ini memaksa Rasulullah bahkan dengan kalimat yang walaupun itu masih terhitung sopan kalau dibandingkan dengan Arab yang lainnya. Siapa di antara kamu yang anaknya Abdul Muttalib, artinya cucunya Abdul Muttalib. Rasulullah membalasnya, saya. Ini sikapnya. Nah, terus dia bicara dengan ini lugas. Nah, qala fadammahumullahu bid'adamil aql. Ini Allah mencela mereka dengan mengatakan kurangnya akal mereka. Haitsu lam yaqilu anillahi al-adab ma rasulihi wa ihtiramihi. Yani karena mereka tidak punya, tidak berpikir, tidak memahami bagaimana dari tuntunan Allah untuk beradab bersama Rasulullah SAW dan menghormati beliau. Kama anna minal aql, sebagaimana bahwa termasuk orang yang dikatakan cerdik, berakal, wa alamatihi, dan tanda dia berakal adalah istimalul adab. Dia menggunakan adab. Nah, jadi orang yang berakal itu berarti punya adab kepada Allah dan kepada Rasulnya ataupun juga kepada sesama. Nah, fa adabul abdi unwanu aqlihi. Adab seseorang, tata krama seseorang itu adalah tanda akalnya. Tanda dia berakal. Wa annallaha muridun bihil khairat, dan itu berarti
Allah menginginkan kebaikan dengannya. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Seandainya mereka mau bersabar menahan diri sampai Rasulullah keluar menemui mereka, tentu itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Artinya kalaupun demikian sikap mereka, tetap Allah Maha mengampuni kalau mereka menyadari kesalahannya, kekeliruannya. Walaupun tidak artinya dosa yang sampai kufur, tidak, tapi itu ini juga sebagai sebuah celaan. Ini menunjukkan tidak adab. Qala ay ghafurun lima sadara an ibadihi. Allah menutupi, Allah mengampuni apa yang muncul dari hamba-hambanya. Minal dzunub, baik itu berupa dosa, wal ikhlal bil adab, kurangnya ataupun tidak adanya adab mereka. Wa rahimun bihim, Allah Maha penyayang kepada mereka. Haitsu lam yu'ajilhum bi dzunubihim bil uqubati wal masulat. Yani di mana Allah tidak langsung menimpakan kepada mereka, menyegerakan, yani karena dosa-dosa mereka, hukuman dan adab. Qala qauluhu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu hatta an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini dijadikan oleh para ulama dalil untuk yani pentingnya menyeleksi, artinya menyaring orang-orang yang datang membawa berita. Dalam ilmu jarh wa ta'dil ini jadikan ulama jadi sebagai salah satu di antara tanda yani dalil ayatnya. Atau kalau dalam hal yani kriteria seorang adalah rawi. Termasuk juga yani bukan hanya rawi yang muballigh, duat. Ini dalam hal adalah mencakup yani keadaan dia itu salimun min asbabil fisq wa khawarimil muru'ah. Dari segi dia dhabitnya itu dalam hadis yang lain. Qala wa hadha aidan min al-adab allati 'ala ulil albab at-ta'addub biha wa isti'maluha. Ini juga termasuk di antara adab-adab yang allati 'ala ulil albab, yang wajib atas setiap orang yang berakal untuk ta'addub biha wa isti'maluha, untuk menggunakannya, beradab dengan adab-adab ini dan menggunakannya, selalu menerapkannya. Wa huwa annahu idza akhbarahum fasiqun bi khabarin an yatasabbatu fi khabarihi. Yani ketika ada orang yang menyampaikan berita kepada mereka, ada orang fasik dengan sebuah berita, hendaknya mereka tasabbatu, mencari kepastian kebenaran berita tersebut. Tasabbut wala ya'khudhuhu mujarradan, jangan diterima mentah-mentah. Ketika juga nanti barangkali mungkin orang orang itu yani rawi tersebut yang menyampaikan tersebut siqah. Yani menurut sebagian orang belum tentu sebagian yang lain siqah. Karena kalau misalnya dianggap siqah itu kalau kita terapkan dengan yang definisinya para ulama yang sekarang tetap terkait dengan pembawa kabar, pembawa berita, itu juga sulit. Walaupun yani mungkin lebih ringan lah daripada kriteria ulama yang dahulu. Sehingga kita pun juga berusaha dengan yang disebutkan oleh, bukan hanya itu berlaku untuk rawi al-hadis, kita pelajari secara teori dalam pelajaran mustalah hadis, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada berita, ada ucapan, ada perkataan, tasabbut. Benar enggak, dari mana, kapan? Kadang-kadang karena taruhlah siqah, masya Allah, zuhudnya, masya Allah, akhlaknya, tapi hafalannya kacau, tidak ada wasiqah, bukti, dari catatan ataupun atau tidak ada syawahidnya. Itu jadi juga sulit untuk kita menerima. Makanya ini kalau
ulama kita ini betul-betul sangat-sangat ketat dalam perkara yang seperti ini. Sampai-sampai kalaupun pernah dinukilkan ya, ada yang menyampaikan berita kepada salah seorang juga masyayikh kita, berita tentang orang mengatakan begini, sampai beliau menyebutkan, apa anda ada syaitan menyampaikan selain kamu. Nah, ini kerasnya tuh, jangan sampai muncul dalam hati itu syahna ya, dan suudzon juga untuk mengajari, untuk juga jangan sampai sembarangan kita menukilkan berita. Jadi orang yang namam, ya, jadi orang yang namam. La yadkhulul jannata qattat, namam, ya, orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang menukil berita untuk merusak. Si fulan ngomong seperti ini, si Alan ini kepada kamu. Nah, itu ya. Jadi kita yang menerima berita juga hendaknya betul tasabut, juga yang menyampaikan berita juga hati-hati untuk menahan lidahnya. Nah, qala fa inna fi dzalika khataran kabiran. Karena dalam perbuatan sikap seperti itu ada bahaya yang sangat besar. Wa wuqu'an fil ismi, dan bisa menjatuhkan kepada dosa. Fa inna khabarahu idza ju'ila bi manzilati khabar as-sadiq al-adl, karena kabar dia, berita dari orang fasik itu kalau diletakkan pada tempat posisi seperti kabar orang yang jujur dan adil, hukima bimujibi dzalika wa muqtadahum, ya, maka pasti ditempatkan pula sesuai dengan konsekuensinya dari berita orang yang jujur itu, diterima dan dilaksanakan, diberlakukan. Oh siapa? Oh si fulan thiqah. Nah, fulan thiqah. Belum tentu thiqah menurut orang, menurut kita belum tentu thiqah menurut orang lain. Nah, fahasala min talafin nufus wal amwal. Akibatnya bisa terjadi hilangnya jiwa dan harta. Bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang hak. Nah, bisa bidzalika al-khabar, disebabkan berita yang salah tersebut. Ma yakunu sababan lin nadamah, yang itu bisa menyebabkan penyesalan. Bal wajib inda khabaril fasik li at-tasabbut wa tabayyun. Dan wajib yakni pada berita orang-orang yang fasik itu adalah tasabbut dan tabayyun. Hatta walaupun itu thiqah, ya, bukan artinya mencurigai dia, tapi ta'akkud. Nah, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika Abu Musa al-Asy'ari dipanggil, kemudian dia datang ke rumah Umar bin Khattab isti'dzan, ya. 3 kali isti'dzan tidak dijawab oleh Umar bin Khattab. Pergi Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian ditegur oleh Umar, "Kenapa kamu enggak datang? Saya sudah datang, saya sudah minta izin, tapi tidak engkau jawab." Nah, Rasulullah menyatakan, "Mana dalilnya? Mana buktinya?" Nah, dipanggil, "Nyani, mana saksimu? Kalau tidak kamu tak dicambuk." Ya, artinya jangan sembarangan untuk menyebutkan hadis Rasulullah, ya. Nah, artinya ini di hadapan beliau, itu maksudnya beliau. Padahal beliau tahu Abu Musa al-Asy'ari thiqah, sahabiyun jalil, di antara sahabat-sahabat Rasulullah juga orang-orang yang dipercaya beliau, tapi beliau ingin takut. Kenapa kok dia ada sebagian masalah seperti ini yang beliau tidak tahu? Nah, luput. Nah, akhirnya bangkit Abu Sa'id Al-Khudri menjadi saksi menguatkan, bukan karena Umar tidak percaya kepada Abu Musa al-Asy'ari. Apalagi orang-orang yang seperti kita. Nah, seperti kita. Nah, banyak campur aduknya, maksiatnya banyak, lalai, lupa, ya. Kadang-kadang tidak ihtimam dengan mungkin sebagai bukti aja mungkin kalau kita bertanya kepada ustaz ataupun kepada siapa, belum tentu kita sanggup untuk mengulang kembali pertanyaan tadi dengan plak sama, kecuali entah mungkin kalau dihafalnya sejak di rumah, ya. Nah, ini kita begini supaya berhati-hati, ya, untuk kita menukilkan kabar atau kita menerima kabar. Qala fa in dallatid dalail wal qara'in ala sidqihi, kalaupun ada dalil dan bukti qarinah yang menunjukkan kejujurannya, umila bihi wa saddiq, digunakan dan dibenarkan berita tersebut. Wa in dallat ala kadzibihi kudzib, kalau nampak terlihat kedustaannya, maka didustakan berita tersebut. Walam yu'mal bihi, tidak boleh diterapkan, tidak boleh dilaksanakan. Fa fihi dalilun ala anna khabar shadiq maqbul. Ini menunjukkan bahwa sebaliknya
kabar orang yang yakni shadiq jujur itu diterima. Wa khabarul kadhib mardud, dan kabar orang yang dusta itu ditolak. Wa khabarul fasik mutawaqqif fihi kama dzakarna. Sedangkan kabar orang yang fasik yang keluar dari ketaatan, yang banyak melakukan maksiat atau yakni fasiknya itu karena kemaksiatan, dosa, ya, atau yakni fasiknya itu karena perbuatan-perbuatan tahazzub hizbi, bid'ah, maka lebih sama ditolak, ya, sama-sama ditolak. Walaupun kalau di kalangan para ulama, yakni riwayat ahlul bid'ah itu ada tertentunya juga, dipilih juga oleh mereka. Kalau dia misalnya dari kalangan Rafidhah sekalipun, tapi diketahui jujur dan tidak membela mazhabnya, itu dulu Syiah yang dahulu mereka diterima banyak. Ada rawi-rawi riwayat yang mereka tasyayyu, mendukung Ali, melebihkan Ali dari Utsman, ya, tapi tidak mencela Abu Bakar dan Umar. Ini Syiah dahulu. Kalau Syiah sekarang lebih dekat kepada kekafiran daripada Islamnya. Qala walihada kama kana salaf yaqbaluna wa riwayat katsirin min al-khawarij al-ma'rufin bis-sidq. Oleh karena itulah dahulu salaf mereka menerima riwayat-riwayat banyak dari orang-orang khawarij karena yang dikenal dengan kejujuran. Memang orang-orang, apalagi orang-orang khawarij menganggap yakni dusta itu kan dosa besar, dan dosa besar kafir, pelaku dosa besar kafir. Makanya dipilih seperti Abu Daud dan ulama yang lainnya itu lebih suka menerima hadis dari orang khawarij daripada Rafidhi, ya, Syiah Rafidhah. Walau kanu fusaqan, walaupun dia fasik, walaupun mereka fasiknya ini banyak melakukan mungkin yaitu kebidahan ini, ya, kebidahan ini. Artinya di sini dikatakan oleh beliau fusakan, ini bukan fusaknya ahli maksiat, karena orang-orang khawarij menyatakan apa? Memang ahli maksiat itu kekal di neraka, kafir, jadi tidak diterima. Jadi makanya mereka dalam hal perbuatan dosa besar itu mereka menjaga diri. Tapi sebagian mereka juga dalam hal hadis juga kadang-kadang seringnya mereka membuat hadis palsu untuk mendukung pemikiran mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini adab yang dituntunkan juga kepada, jadi setelah dengan Allah, dengan Rasul, juga dengan sesama. Adapun kayaknya sebagian ulama menyebutkan sebab turunnya ayat ini ketika ada salah seorang sahabat yang baru masuk Islam juga diutus untuk mengambil zakat ke Bani Mustalik. Tapi dan biasa orang Arab yang namanya utusan itu disambut dengan senjata sebagai bentuk penghormatan. Nah, ketika utusan Rasulullah ini ke sana, mereka melihat, dia melihat kok bawa pasukan, bawa senjata, takut. Nah, dikira dia mau dibunuh, pulang. Nah, pulang ke Madinah, ya Rasulullah, mereka mengancam atau seperti itu. Nah, kemudian ternyata utusan itu mengejar, datang. Nah, itu diberitakan, bukan maksudnya untuk mau mencelakakan utusan Rasulullah, tapi karena saking gembiranya mereka ada utusan Rasulullah yang sama, mereka anggap sama seperti Rasulullah sendiri, akhirnya mereka membawa pasukan menghormati, menjemput utusan tersebut. Tapi sahabat yang diutus ini salah anggap, sehingga dia merasa mau dibunuh, padahal dia untuk mengambil zakat. Kemudian pulang dan menyampaikan itu pada Rasulullah. Ini tuh. Tapi itu kata sebagian ulama kisahnya lemah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ilahuna, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah.